Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore bagi kita semua. Saudara bersuka cita di hadirat Tuhan sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Dia atas segala apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Selamat Paskah bagi kita semua, menikmati kembali kematian dan kebangkitan Yesus yang bekerja dalam kita. Kita beribadah kepada Tuhan sore ini. Mari kita berdiri sama-sama. Oleh kuasa darah Yesus kita disucikan, kita dikuduskan, kita diselamatkan. Kita bawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Haleluya. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Amin. Haleluya. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu.
kita masuk hadiratnya, membawa seluruh hidup kita. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan. Hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya bagi Allah yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Kau layakkan Terima kasih menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu dapat tebus dosa. Terima kasih untuk penebusan-Mu ya Tuhan. Satu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan. Kau pulihkan setiap kami, Kau jamah setiap kami. Kau selamatkan hidupku. Pilih ciptaan, terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Ini pujian kami, Ini penyembahan kami, ini hidup kami yang mulia. Kau layakkanku. hari ini Dia melayakkan saya dan saudara untuk melihat kemuliaan-Nya yang besar yang dilimpahkan bagi saya dan saudara. Haleluya, pujian. Datang dengan penuh iman, datang dengan penuh keberanian percaya. Bagimu Allah yang mulia. Darah-Mu dapat tebus dosaku.
Mari kita sembah Dia, haleluya. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Haleluya, Engkaulah harta. Jadikan Dia harta yang tak ternilai dalam hidup ini. Dan ku hargai Yesus, Engkau kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak, kami mau meninggikan dan mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya kuasa salib-Mu memulihkan kami, kuasa salib-Mu menjamah kami, kuasa salib-Mu menyembuhkan kami, kuasa salib-Mu memulihkan dan memberkati kami. Hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah, dimuliakan dalam ibadah kami sore hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan bahwa sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para terdakwa kita. Haleluya, sekarang tiba, amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilempar
keselamatan dan kuasa. Kita mau kalahkan iblis dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Ya, sekarang tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama katakan ya, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita. Iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih bersuka cita lagi di hadirat Tuhan, amin, haleluya. Sekarang tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ya, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia yang meriah, haleluya. Saya percaya masih kuat berdiri ya. Masih kuat berdiri. He is so good to you and He is so good to me. Amin. Dia sungguh baik. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kita nikmati sore hari ini bersama dengan Yesus. Bersukacita di hadirat Tuhan. Haleluya. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah agamaku. Kuasa maut dipatahkan, amin, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, oh Dia sangat baik, Yesus
dalamku, dia bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku, dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kebenaran. Sorak-sorai bagi Dia, Dia sungguh baik. Yang kita merasakan kebaikan Tuhan, boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Dia. Kau yang merasakan kebaikan Tuhan, puji Dia dengan kesungguhan hati. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kebenaranku. Ya Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kebenaranku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He is so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Dipersilakan duduk kembali. Kita merasakan hadirat Tuhan pada petang hari ini. Dipersilakan pujian seluruh wanita yang ada. Tuhan memberkati.
Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau mengakui bahwa Dia adalah nafas kehidupan kita. Untuk hidup di dunia ini, bahkan untuk kehidupan sampai kepada kekekalan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita, pikiran kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari sama-sama kita berdiri di hadirat Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Salibnya memampukan senantiasa hidup saya dan saudara dalam kita menghadapi segala perkara, menghadapi pergumulan masalah tantangan. Salibnya memberikan kekuatan, memberikan harapan yang baru, bahwa semua saat ini di bawah kaki salib Yesus. Di sana semua Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Haleluya. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Haleluya. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Haleluya. Semua perkaraku, semua harapanku, ini kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku.
Ibu Kristiana angkat dalam doa. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami aminkan pujian ini Tuhan, karena hanya dengan salib-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga hari ini. Sungguh Engkau yang memberi kekuatan dan kemampuan kami untuk tetap bertahan dalam kebenaran Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberkati pujian kami, dan sebentar kami mau menerima firman-Mu, berkati hati pikiran kami supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, melainkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati hamba-Mu supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Usir kuasa roh kegelapan yang akan menghalangi ibadah kami, hingga akhirnya kami pasrahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk kembali ya, puji Tuhan. Belum masuk dalam kebenaran firman Allah dan belajar bersama-sama, saya ucapkan seluruh jemaat GBDI Tunggul Permanu, yaitu selamat hari Paskah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita buka bersama-sama pembacaan pada petang hari ini. Saya akan memberi judul yaitu kematian Yesus di kayu salib. Ayatnya Filipi 3 ayat yang ke-10 kita akan temukan, kita akan baca bersama-sama. Surat Filipi pasal yang ketiga dengan ayatnya yang ke-10 kita bersyukur ya, meringati hari akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama, sudah ketemu. Filipi 3 dalam ayatnya yang ke-10, 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapa yang di surga, kami perlu roh hikmat, marifat, Roh Kudus yang memimpin ibadah peringatan Jumat Agung hari kematian-Mu, pertengahan sampai akhirnya. Firman yang hamba-Mu dengar, sampaikan, jemaat-Mu dengar bersama-sama. Tuhan senantiasa menguatkan iman kami bersama. Kami akan sambut pembacaan atau sambut firman Allah, belajar bersama-sama
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Rasul Paulus menulis dalam surat Filipi 3 dalam ayat yang ke-10 supaya jemaat di Filipi pada waktu itu yang dilayani oleh Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus Kristus yang lebih dalam. Di tempat ini ya, dialihkan di jemaat di Filipi, dialihkan kepada jemaat di Tunggul Permanu. Yang ku kehendaki. Berarti yang dikehendaki Tuhan itu semua baik ya, semua indah. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, huruf besar ya, mengenal Yesus. Sampai di sini ya. Dulu pembukaan kata-kata saya, yaitu kata-kata pembukaan kita orang Kristen, orang percaya kepada Yesus harus mengenal Yesus yang lebih dalam lagi. Mengenal hal apa, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mengenal hal apa ya? Hal ya, kelahirannya. Mengenal Yesus hal kematiannya. Mengenal Yesus hal kebangkitannya. Besok hari Minggu kita peringati. Lalu hal naik ke surga, menyediakan tempat untuk panjenengan lan kawula sedaya. Untuk kita semua itu kita tidak susah-susah, Tuhan yang susah payah yang menyediakan tempat untuk kita nanti ya. Kita bersama-sama Yesus. Jadi firman Allah mengingatkan atau mengajak kita yang ku kehendaki, jemaat GPDI Tunggul Permanu yang dikasihi Tuhan, mengenal ya, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya sampai naik ke surga. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Saya katakan tadi kata-kata ini suatu pertanyaan. Hal mengenal hal apa ya? Mengenal hal kelahiran ya, kematian, kebangkitan sampai naik ke surga tadi. Mengenal Yesus sampai Yesus naik ke surga. Kalau saya cuplik sedikit, saudara tentu mengenal, bukan kenal, saya kenal. Mengenal juga kepada Bapak Presiden kita, Bapak ya Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Mengenal ya Presiden dan wakilnya. Tapi saudara pernah berhadapan muka dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden? Sudah pernah menghadap atau berhadapan apa belum? Belum, saya pun juga belum. Tapi kita sudah lihat di tayangan televisi. Oh, ini Pak Presidenku Bapak Prabowo Subianto. Oh, ini wakilku Presiden Bapak Gibran. Ya. Mengenal. Ya. Tapi kita belum sampai bertemu seperti saudara dan saya malam hari ini ya, berhadapan kita ya, berhadapan muka dengan muka satu dengan yang lain. Cuma mengenal di tayangan televisi saja. Tapi saudara dan saya jangan seperti itu. Kita mengenal Tuhan Yesus Kristus yang lebih dalam di dalam hidup kita, mengenal yang sesungguhnya. Ya. Saya mengenal Yesus kalau Yesus lahir. Ya. Saya mengenal Tuhan Yesus Kristus kalau Tuhan Yesus Kristus mati. Saat ini saya peringati kematiannya. Ya. Nanti hari Minggu saya mengenal Tuhan Yesus Kristus sampai Yesus bangkit dari kematian, dari kubur. Ya. Dan nanti Yesus naik ke surga menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Hal ini Bapak Ibu dan sekalian dikasihi Tuhan harus kita renungkan dan kita mengenal yang lebih dalam. Bukan hanya mengenal saja, apalagi tidak juga hanya kenal. Oh, saya pernah kenal di situ. Sampai
1 tahun 2 tahun enggak ketemu karena cuma kenal sopo penyopo ya. Lupa. Tapi kalau mengenal ya, itu ya istilahnya itu sampai mendalam dalam hati. Oh aku mengenal kok orang itu. Ya. Akhirnya dia nyopo aku juga ingat. Ya. Seperti ini. Malam hari ini Tuhan Yesus Kristus mengenal hati saudara dan saya semua. Jemaat di Tunggul Permanu. Kenapa di sini ditulis ya dalam ayat ini yang ku kehendaki. Saya teruskan pembacaan ini mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Yesus menderita adalah ya, mati di kayu salib menderita, penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Yesus, dengan dia dalam kematiannya seperti yang kita peringati pada petang ini. Kita meringati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Waduh aku susah, Tuhanku mati. Enggak, saudara. Kita bersyukur dan kita senang ya. Walaupun Yesus harus menderita, Yesus harus mati di salib, Yesus harus memakai mahkota duri, Yesus harus dipaku, Yesus harus dibunuh ya. Dicerca penderitaan semua ditanggung, penderitaan setumpuk, ya, bahkan menumpuk diterima oleh Yesus semuanya. Bahkan diakhiri dengan mati di atas kayu salib. Penderitaannya kita harus ya seperti berapa yang ya, minggu itu kita menerima bahwa penderitaan Yesus dicaci maki, diolok, dihina dan lain sebagainya. Itu sudah ya bagi Yesus sudah biasa, memang orang itu tidak tahu, ya. Orang itu tidak mengerti, ampunilah. Saudara, kita petang hari ini harus mengenal Tuhan Yesus Kristus yang lebih, saya katakan kali lagi, yang lebih mendalam, bukan hanya ngambang. Ngambang saudara, ya. Kita ingat kisahnya ya. Petrus itu punya iman yang luar biasa, tapi iman yang ngambang. Sebab apa? Mau berjalan bersama, berjalan seperti Yesus. Melaku, silahkan kalau kamu berjalan di atas air, Petrus silahkan. Tetapi apa seperti Yesus berhasil di tengah-tengah lautan dan ombak yang kencang, yang dahsyat, bimbang, takut. Itu saudara, mengenal, mengiring Tuhan Yesus kemanapun dia ikuti, mengenal. Ya. Itu sebabnya kita pun harus selalu bersama Tuhan Yesus Kristus. Tidak mencobai Tuhan. Oh aku diberi kekuatan, aku kuat, aku sehat, aku dempal, aku gagah. Jangan andalkan itu. Kalau kita andalkan itu susah ya. Tapi kita andalkan iman kita berjalan bersama dengan Yesus. Seperti firman pada petang hari ini. Kita perlu renungkan. Kita renungkan dengan ayat ini. Saudara harus berani seperti ini. Ayat terakhir ya. Bagian baris terakhir maksud saya. Penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Yesus. Itu yang kita renungkan. Dalam kematiannya Tuhan Yesus Kristus menderita. Tuhan Yesus menderita. Ya. Kita pengikutnya Tuhan pun juga harus berani pikul salib menderita. Di sini dikatakan dalam ayat ini kalau kita mau benar-benar mengenal Yesus sampai Yesus naik ke surga, pengiringan saudara dan saya tidak sia-sia. Basa Jawa ini napa? Mboten muspro. Wis aku mengiring Tuhan, mengikut Tuhan berpuluh-puluh tahun mungkin, karena kita tidak mengenal Tuhan, rohani kita, iman kita, kepercayaan kita sia-sia muspro. Ya.
Tapi enggak, saudara, ayat ini mengatakan supaya pada petang hari ini benar-benar kita undang Yesus dan kuasa Roh Kudusnya boleh ada dalam hidup kita. Yang aku kenal, ya, dia katakan ayat 10 tadi, yang aku kehendaki. Lalu yang terakhir, baris terakhir, ya, dalam kematiannya aku mengenal dia sampai kematian Yesus yang, ya, kedua kali. Kematiannya diakhiri, bukan dua kali. Kematiannya yang diakhiri oleh Yesus di Bukit Golgota. Menakutkan. Ya. Tapi bagi Yesus disalib, ya, diludahi, dimahkotai duri, ya, bagi Yesus itu, ya, tidak masalah. Supaya umat ciptaannya, termasuk umat ketebusannya panjenengan lan kaulo, kita semua diselamatkan lewat pengorbanannya Yesus mati di atas kayu salib. Diakhiri, saudara, dengan penderitaan Yesus yang luar biasa. Ya. Di dalam ayat tadi yang sudah kita katakan, itu sebabnya Tuhan juga menyediakan tempat bagi kita di surga nanti. Kita nikmati bersama-sama. Tapi satu hal, apakah kita, ya, mengenal Yesus lalu kita, ya apa ya, sepertinya, waduh, kok berat ya mengenal Yesus, kok berat ya mengikut Yesus, kok berat, kok sulit ya, kok menakutkan ya. Tidak, saudara. Tidak. Saudara dan saya mengikut Tuhan Yesus Kristus, ya, memang itu yang harus kita alami. Ya. Dicidera, kata pujian kaum wanita tadi. Dicidera, ya, dihina, wis banyak, ya, kesengsaraan Yesus. Dan kalau kita tidak mengenal Yesus dan kita tidak mengenal kematiannya, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya sampai naik ke surga, sia-sialah, ya, pengiringan kita kepada Tuhan. Sia-sialah iman kita. Sia-sialah korban kita. Sia-sialah doa kita. Iya, saudara. Sia-sia kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Ono mayate ono ae. Kalau kita cari, kita lihat di Alkitab pasti ono ae. Ayo coba kita lihat. Korintus 15, 12 sampai 17 kita temukan, kita baca bersama-sama. 1 Korintus. 1 Korintus ada 2 ya, saudara ya. Kita baca 1. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. Ini kakean ini. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat ke-17. 1, 2, 3 kebangkitan kita. Jadi bila mana kami berkata bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka jika kita sebab dibangkitkan,
maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Terakhir, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih dalam dosamu. Sia-sia ya. Pengiringan kita mungkin sudah 10 tahun atau sudah 20 tahun atau sudah mungkin 25 tahun, sia-sia. Semua tidak ada gunanya, semua tidak ada artinya, 0, kosong. Kalau Tuhan Yesus Kristus mati terus dan tidak dibangkitkan. Seandainya ya, Kristus mati lalu tidak dibangkitkan, kepercayaan saudara dan saya, iman saudara dan saya, pengharapan saudara dan saya, doa saudara dan saya, korban saudara dan saya, perpuluhan saudara, muspro saya katakan, sia-sia, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Kalau Tuhan Yesus Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi nanging Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mati, rela berkorban, ya, hidupnya diserahkan kepada Bapa, kuserahkan nyawaku. Saudara baca dalam Injil Matius atau Injil Markus di situ. Lalu mengakhiri hembusan napas. Aduh, kayak nyanyian kaum ibu. Aduh, mengeluh ya. Napasnya Yesus panjang ya. Kuserahkan nyawaku. Sudah ya. Tapi Yesus tidak tinggal di situ. Mati terus ya. Bangkit. Seperti yang kita sudah lakukan. Jemaat Tuhan ditunggu permanu dikasih Tuhan. Jangan sampai kita pengiringan Tuhan Yesus Kristus, kita kepada Tuhan mengiring Yesus sampai ya, mungkin berpuluh-puluh tahun, jangan sampai sia-sia. Kenapa Rasul Paulus menulis surat ini 1 Korintus 15 ayat 12, kebangkitan kita harus kita bangkit kepercayaan kita, bangkit kesemangatan kita 13 tadi. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Siapa orang mati? Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sia-sia. Jadi Tuhan Yesus Kristus mati ya, dan bangkit. Pujian mengatakan dan naik ke surga yang mulia. Dan duduk ya, di surga sembahyang buat anak-anaknya, termasuk saudara dan saya ini anak-anaknya Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini kalau tidak ada kebangkitan orang mati maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya. Saudara sudah baca dalam ayat tadi, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ini ayat 14, maka sia-sialah pemberitaan kami. Diteruskan, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia semua yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Ya. Pemberitaan kami sia-sia, ya. Pelayanan kami sia-sia, ya. Itu di dalam ayat yang ke-14. Sia-sialah juga kepercayaan kamu, ya. Kalau Tuhan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil firman Allah yang disampaikan oleh Paulus mungkin dengan ya, susah, dengan semangat, ya, susah, capek, semangat, ya, sia-sia. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, itu dikatakan sia-sia. Tetapi kalau Kristus dibangkitkan, semua pelayanan Rasul Paulus tidak sia-sia, tidak muspro, dan boten wonten gunane sak titio, 0
putul ya, kosong. Kalau itu Tuhan Yesus Kristus tidak dibangkitkan. Kenyataannya, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Kristus harus lahir. Kristus harus mati. Tuhan Yesus Kristus harus bangkit. Itu yang menjadi kebanggaan kita ya. Di dalam ayat 12 sampai pasal ayat 17 tadi ya. Kebangkitan kalau tidak ada ya, kebangkitan Kristus Yesus ya, maka sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan ya. Sia-sialah pemberitaan firman Tuhan kepada ya, Rasul Paulus diberikan kepada jemaat di Korintus ya. Dan sia-sia juga ya, kepercayaan yang dikerjakan oleh jemaat di Korintus ya. Apa kita katakan sia-sia ya. Kristus ya pada petang hari ini tidak dibangkitkan, tidak bangkit dari antara orang mati, dan korban kita pun juga sia-sia juga. Doa kita pun tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Ya. Seandainya Kristus Yesus ya, Tuhan Yesus Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi kepercayaan saudara, iman saudara harus tetap kuat, kita gigih, ya. Kita semangat, ya. Kita tetap kuat dan tetap bertahan. Ya. Paulus memberitakan Injil atau firman Allah kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Kepercayaanmu sia-sia, imanmu, pengharapanmu, jika Tuhan Yesus Kristusmu tidak bangkit, hanya mati terus ya. Itu sebabnya sama Paulus ditekankan gitu supaya ada semangat. Kita pun juga gitu, tetap setia, tetap semangat mendengarkan firman Allah seperti ini. Dia katakan Yesus yang sudah yaitu menyediakan tempat menjadi bagian saudara dan saya, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tuhan tidak memperhatikan ya, Tuhan tidak memperhatikan saudara dan saya, bukan ya, bukan tidak memperhatikan, tapi Tuhan selalu melihat, mengenal hati panjenengan lan kawula sedaya. Petang hari ini Tuhan Yesus Kristus mengenal hati saudara ya, Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di jemaat di GPDI Tunggul Permanu. Dikenal, ya. Mengenal, ya. Tuhan Yesus Kristus mengenal. Ya. Keadaan saya, keadaan saudara, keadaan kita semua, waduh keadaanku gini-gini. Tuhan tidak biarkan. Tuhan mengenal, saudara. Tuhan tahu, Tuhan mengerti ya, semua yang kita seringkali, waduh sepertinya kok koyok tertekan ya. Sepertinya koyok kata-kata Raja Daud, jiwaku tertekan. Ada ayat mengatakan, jiwaku gundah gulana. Waduh kalau sudah tertekan gundah gulana, Daud koyoknya putus asa. Waduh wis, tidak ada kekuatan, tidak ada daya sama sekali. Tetapi tidak. Apa yang Daud katakan? Aku tetap percaya. Aku tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristusku. Sama manusia, ya. Daud manusia, saudara manusia yang kita sembah tapi sama. Daud menyembah Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat di Tunggul Permanu juga sama menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tidak dibiarkan, ya. Saudara dan saya tidak ditinggalkan seorang diri. Tidak ditinggalkan sendirian. Ditulis dalam ayat tadi ya, yang mengatakan Yesus bangkit, Yesus hidup lalu naik ke surga, memberi yang terbaik untuk saudara dan saya. Tidak usah khawatir. Kalau kita peringati pada petang ini memang Yesus menderita, kematiannya Yesus. Pikiran kita
tertuju kepada Yesus. Tuhan Yesus Kristusku tidak mati selama-lamanya, tapi akan bangkit hidup selama-lamanya. Ya. Ada pujian Yesus hidup, hidup. Semua itu membangkitkan semangat saudara dan saya. Yesus sendiri ya, menunjukkan hal yang sangat indah, kasihnya, pengorbanannya. Kita lihat ya, kita tinggal di dalam ayat ini ya, kalau kita baca dalam ayat 12 sampai 17, kita alihkan pembacaan di dalam Roma 5. Maju sedikit, selangkah ya. Kisah Rasul lalu Rom 5, 8 dan 9. 8 dan 9. Suratan Roma 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita ketika sekarang telah dibuktikan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Semua pengiringan kita kepada Tuhan itu untuk satu tujuan. Hidup saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini sangat penting dan sangat perlu dan kita renungkan. Keselamatan ya, yang Tuhan sediakan menjadi bagian, menjadi bahagian. Ya. Bagiannya awake dhewe itu cuma satu, ya, warisan kita di dalam kerajaan surga yang mulia. Keselamatan hidup ini ya. Dan kita diberi kesempatan di dalam dunia masih hidup ya, umur panjang ini kita bisa beraktivitas, bisa memuji Tuhan, bisa berdoa, bisa makan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi itu yang harus saudara dan saya renungkan. Kebaikan Allah apa bisa kita ukur tingginya, panjangnya, lebarnya, dalamnya, tidak bisa kita selami. Kasih Allah yang luar biasa. Itu sebabnya ditulis dalam ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita karena kita masih berdosa. Korban. Yesus berani korban hidupnya, korban nyawanya, napas yang terakhir untuk menyelamatkan saudara dan saya. Lebih-lebih saudara dan saya pasti akan diselamatkan. Iman kita pun harus bangkit, iman kita pun harus semangat. Iman kita pun harus tetap yaitu tertuju, terarah kepada kematian Yesus, kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tidak ada saudara yang mau menderita seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri ya. Tidak ada ya. Kita orang yang berdosa ya. Maaf bentar. Kita ini orang yang berdosa. Kita ini orang yang ya terbatas kemampuan kita, kekuatan kita, daya pikir kita manusia penuh dengan kelemahan, keterbatasan, kemampuan, pikiran kita pun juga bisa terbatas, capek, ya, bisa capek. Ya. Saya sedikit ya
Waduh, minggu pertama tanggal piro iku? 6 ya. 6 perjamuan kudus. Anak kulus, Bah, siap-siap tanggal 18 perjamuan lagi. Kematian Tuhan, waduh yo. Lelah pikiran saya, saudara tahu, kesehatan saya pun juga agak terganggu ya. Ya juga terganggu, ya agak terganggu. Tapi saya tetap berusaha sebisa mungkin, sebaik mungkin. Jadi tanggal 6, lalu Kletan 13, tanggal 18-nya perjamuan lagi. Wah. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan tolong supaya jemaatmu diberi kekuatan, kami yang hambamu juga diberi kekuatan, firman Allah supaya menguatkan iman jemaat. Lalu saya bertindak ya. Senin itu habis tanggal 13 habis tanggal 13 Senin bertindak. Apa iki? Ayat tahu, saudara mungkin ya tahu baca. Pernah Pak Tamsir bilang, Om, ayat sing muni di bawah kolong langit yang tidak ada manusia yang diselamatkan itu wonten pundi sih Om? Aku udah kok moro eling. Aku elingku maca nek Kisah Rasul 4 ayat 12 lewat. Tingali HP ini dikutak-kutak HP ini udah. Oh nggih Om. Lah kula ya setengah ngawur tuh. Apa bener apa iya apa ndak? Tahu-tahu betul. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada manusia di bawah kolong langit ya, di bawah langit, di atas bumi ini ya, kita injak ini, keselamatan itu tidak ada selain di dalam Tuhan. Betul ya. Lalu ayat ini saya tulis, di enti loh ayat ini, yang ku kehendaki mbuh karo apa? HP-mu bukaan karena sibuk dalam pelajaran di sekolahan. Dan saya cuma katakan, Tuhan di enti Tuhan. Ayat iki, saya sudah pikiran saya sudah lelah, sudah letih Tuhan, bingung. Di Filipi 4 enggak, bersukacitalah. Ini dan itu dan lain sebagainya. Minggok tak lihat di endi ya. HP tanya, sopo enti wis. Saya berdoa Tuhan, di mana ayat itu supaya tunjukkan. Ketemu di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Memang jemaat Tunggul Permanu harus mengenal yang ku kehendaki. Yang Yesus kehendaki pada petang ini, menjelang malam ini, mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, pengiringan kita tidak sia-sia. Korban kita pun tidak sia-sia. Dan kita pasti menerima keselamatan. Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak kepingin ya, tidak ingin satupun umatnya binasa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus ingin umatnya diselamatkan semua. Terakhir. Yohanes ya, 3:16 ayat hafalan kita. Injil Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mau miliki hidup yang kekal? Mau memiliki hidup yang kekal? Haleluya, bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Sebab begitu besar kasih Allah akan kita, kepada kita. Kalau kasih Allah kepada kita dilimpahkan dalam kehidupan kita, Yesus katakan, aku ndak tego, aku ndak mentolo. Mungkin Tuhan ngomong bahasa Jawa, aku susah, lek umatku, anakku binasa. Tapi anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, anak satu-satunya,
datang ke dalam dunia, lahir menderita sengsara disalib, lahir menderita di kandang yang hina. Wis pokoknya semua diterima oleh Yesus. Dia katakan begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini ciptaannya Tuhan. Umat manusia di dalam dunia ini ciptaannya Tuhan. Saudara dan saya terlebih umat pilihan Allah itu, sebabnya jangan sampai ingkar janji kepada panggilan Tuhan. Tapi kita memenuhi panggilan Tuhan sebab Allah yang sudah memilih kita, dan begitu besar kasih Allah kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang, termasuk saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal kita kejar, kita raih sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang penting satu, ya saudara dan saya, yang penting satu, mengenal Tuhan Yesus Kristus sampai Dia datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum masuk di dalam sakramen atau perjamuan kudus, kita akan bangkit berdiri bersama-sama merenungkan firman Allah. Belum kita akan terima, mari kita bangkit berdiri. Kita hanya Kau Tuhan, ya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu mencucikan, memberikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, ya. Yang kedua, Kaulah sumber pengharapan dan seterusnya. Repnya karena salib Tuhan. Haleluya. Angkat pujian ini, ya, bersama-sama. Hanya Kau Tuhan hidupku. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku Pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
haleluya. Musik pelan-pelan, haleluya. Terima kasih. Kita sudah baca Yohanes 3:16. Yesus yang sudah mengakhiri rela mati, ya. Menyerahkan hidupnya supaya anaknya, ya, umatnya, saudara dan saya tidak binasa, tetapi tetap memiliki hidup kekal. Saudara, lewat pengorbanan Yesus pada petang hari ini, mengakhiri hidupnya di kayu salib, menyelamatkan saudara dan saya, menebus saudara dan saya. Haleluya. Rapnya kita renungkan dan kita angkat ini. Karena salib Yesus, salib penderitaan. Haleluya. Salibmu, kita hidup bersama Yesus. Salibmu menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kali lagi, karena salibmu hidup. Haleluya. Kita renungkan pengorbanan Yesus. Engkau berkuasa, Yesus mau menyelamatkan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Saudara dan saya mau hidup bersama Kristus yang sudah mati, menderita, memikul salib yang kasar, memikul salib yang berat, suatu penderitaan Yesus alami. Mari kita bersyukur pada malam ini bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita bersama. Masuk di dalam doa bersama. Teguhkan firman-Mu ya Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada malam ini. Itu menjadi kekuatan iman kami, supaya pengiringan kami tidak sia-sia ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu atas semua apa yang jemaat-Mu kerjakan, tidak sia-sia, tetapi di hadapan Allah sangat mulia. Terima kasih Tuhan, kami tidak ingin iman, kepercayaan, pengharapan kami pun sia-sia. Kalau Tuhan Yesus Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati ya Bapa, tapi kami bersyukur Engkau lahir, mati, bangkit, yang akan kami peringati mendatang lusa. Dan naik ke surga, Tuhan sediakan tempat bagi kami. Mengucap syukur atas pengorbanan-Mu. Tanamkan benih kebenaran firman Allah dalam hidup kami bersama. Sebentar kami terima berkat perjamuan kudus, roti dan anggur, tubuh Kristus dan darah Kristus. Pelayan-pelayan-Mu Engkau pakai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu.
Dan kami mau duduk tenang dan kami mau dilayani dan masuk dalam perjamuan kudus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit sekalipun disembuhkan lewat mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan doa kami dan kami akan kerjakan bersama pelayan-pelayan-Mu pakai dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Jaman, Bapak Arinowo, Bapak Yeremianova untuk membagikan berkat perjamuan kudus. Mas Wahyu siapkan dalam pujian salibnya selama mulia. Nanti ada kata-kata di tengah, ya. Dosaku bukan diampuni, dosaku bukan disucikan, tapi dosaku sudah dihapuskan. Lihat di layar televisi. Angkat pujian ini bersama-sama. Tinggi ya Mas. Ya. Salibnya, selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salib yang mulia. Salibnya selama mulia, selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, haleluya. Salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, haleluya. Sudah dilayani semua dengan baik, sudah terima roti dan anggur. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Taruh roti tangan kanan, kita angkat tinggi-tinggi. Kita dengar pembacaan, nanti kita makan bersama-sama dengan percaya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah,
inilah tubuhku. Kita nikmati malam ini tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kami dan kami makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita makan bersama. Kami bersyukur ya Tuhan. Kita taruh cawan tangan kanan, kita angkat ke atas, kita akan dengar firman Allah, kita minum bersama-sama sebentar. Selesai pembacaan, sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ampuni dosa kami dan kami bersyukur atas pengampunanmu ya Bapa, atas pengorbananmu di kayu salib. Dan kami akan minum darahmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan percaya, dengan iman kami minum darah Kristus. Haleluya. Amin. Kita minum bersama dan kita bersyukur. Bersyukur atas pengorbananmu Tuhan. Kami bersyukur darahmu yang kau curahkan. Darahmu yang kau tumpahkan. Dan kau ada mati di Bukit Golgota. Di Kalvari. Menderita. Biarlah Tuhan kami bersyukur. Pengorbanan Yesus yang kau berikan kepada umatmu tidak sia-sia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu. Bapa, ucapan syukur yang kami persembahkan kepadamu pada malam ini ya Bapa. Semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati jemaat-Mu semua yang sudah menerima dan menikmati berkat perjamuan kudus roti dan anggur tubuh-Mu dan darah-Mu menguatkan iman kami bersama ya Bapa. Terima kasih seluruh pelayan-pelayan-Mu pun juga Tuhan memberkati. Ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Gelas bisa dikumpulkan nanti. Persembahan bisa yang sini bawa yang satu, yang sini bawa satu biar ada benturan. Kita angkat pujian, kita bawa persembahan bersama. Pujian yang kita angkat bersama-sama. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setialah setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah memaksaku untuk kasih setianya. Setialah. setia sampai mati. Setia. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah alasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah.
setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku berkasih setianya? Setialah sampai mati. Haleluya, berkati seluruh jemaatmu yang sudah berkorban pada malam hari ini, diberkati oleh Tuhan semuanya. Kami mengucap syukur dan kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tutup dalam doa berkat. Besok tetap ya ibadah kaum muda dan latihan pujian untuk persiapan hari kebangkitan. Sabtu tetap jamnya, Minggu paginya ya, kita adakan ibadah kebangkitan jam 6 pagi. Lalu diteruskan ibadah Paskah anak-anak setengah 9 ya, selesai ibadah raya. Anak-anak sekolah minggu mau merayakan Paskah ya, setengah 9. Mungkin ya, masih ada yang membawa snack untuk anak-anak sekolah minggu, dipersilahkan ya. Tuhan Yesus memberkati korban saudara dan saya, berarti seperti firman Allah tidak sia-sia ya. Tuhan pasti memberkati lipat ganda sesuai dengan janjinya Tuhan. Saya kira yang lain tidak ada ya. Kita akan, satu hal, bangkitan jam 6 jangan lupa membawa kue disertai perjamuan kasih. Sekarang perjamuan kudus, Minggu pagi selesai ibadah kita makan ya, kue bawaan jemaat semua disertai dengan perjamuan kasih. Tuhan Yesus memberkati kehadiran kita semua. Kita mengakhiri ibadah ini, bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Kita harus taat seperti Kristus. Haleluya. Inilah yang kupunya, sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang ku punya, hati bagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sudah memimpin ibadah peringatan hari kematianmu awal, pertengahan sampai akhirnya. Hamba-hambamu yang sudah melayani, Engkau memberkati. Seluruh jemaatmu yang sudah hadir, Tuhan Yesus Kristus sudah memberkati. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu dan pengorbananmu, tubuh dan darahmu yang menyatu dengan tubuh kami. Dan kami selalu dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir. Dan sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus
Dan hari Sabtu kaum muda minggu pagi-pagi benar kami akan peringati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Kami bersuka cita, kami boleh ada dalam kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang mati, bangkit, yang kami sembah, yang kami muliakan. Sebentar kami mengakhiri ibadah ini kami pulang, Allah menyertai. Segala pekerjaan jemaatmu pun juga memberkati. Yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan yang mengenal. Tapi kami tetap bersyukur, Tuhan kami tetap mengingat akan pengorbananmu. Kami tetap mengenang akan kematianmu ya Bapa. Dengan ucapan syukur kami sepanjang minggu ini, besok dan minggu beri sehat. Cara tubuh fisik jasmani kami perlu sehat. Iman rohani kami perlu sehat. Sehat rohani, sehat jasmani, sehat jasmani, sehat rohani. Dan kami tetap semangat dan kami tetap setia mengiring Engkau sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kami semuanya ya Bapa, diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian malam ini sampai Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Berkat Abraham, Ishak, Yakub ada dalam kehidupan kami. Dan kami memberkati seluruh jemaatmu yang sudah hadir bersama. Dan kami mengakhiri ibadah peringatan kematian pada malam ini di dalam satu nama. Nama yang ajaib, heran dan dasar, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakhiri ibadah ini, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, selamat Paskah ya. Sampai ya minggu pagi, sampai besok kemudian minggu pagi.